materi kali ini mengenai dua topik. Topik yang pertama mengenai komponen-komponen peta. Topik yang kedua mengenai tentang alam atau kenampakan alam. Pertama, mengenai komponen-komponen peta. Komponen peta adalah hal-hal yang menyusun peta. Komponen peta ada yang pertama, judul peta. Judul peta bertujuan untuk mempermudah pembaca mengetahui isi peta. Contohnya, kalau dalam gambar tersebut judul petanya Peta Perakiraan Curah Hujan Musim Kemarau Tahun 2012 Zona Musim Provinsi Jawa Timur. Kemudian, komponen peta yang kedua adalah garis astronomis. Garis astronomis adalah garis yang terdiri dari garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis yang melintang, horizontal. Sedangkan garis bujur adalah garis yang menurun atau vertikal. Kemudian, komponen peta yang selanjutnya adalah orientasi utara. Orientasi utara mempermudahkan pembaca untuk mengetahui arah mata angin seperti utara, barat, selatan, dan lain-lain. Kemudian, komponen yang selanjutnya ada skala peta. Skala peta adalah ukuran sebenarnya dengan ukuran yang ada di peta. Selanjutnya, skala garis. Skala garis juga menyatakan perbandingan dalam peta. Komponen yang selanjutnya adalah simbol peta. Simbol peta mempermudah pembaca untuk mengetahui dan membaca peta dengan benar. Contohnya, dalam peta tersebut berjudul Curah Hujan Musim Kemarau Tahun 2012. Sehingga keterangannya apabila daerah tersebut berwarna kuning, maka curah hujannya 151 sampai 200 mm. Sama halnya dengan kota atau daerah yang berwarna hijau gelap, maka curah hujannya 401 sampai 500 mm. Contohnya, daerah bernomor 153 warna biru, maka curah hujannya 501 sampai 600 mm. Komponen peta yang selanjutnya adalah insert peta. Insert peta adalah menggambarkan letak suatu daerah di dalam peta terhadap daerah-daerah lain. Contohnya, dalam gambar ini berada di Provinsi Jawa Timur. Kemudian dalam insert peta digambarkan bahwa dalam Pulau Jawa, Jawa Timur terletak di paling kanan, paling timur. Kemudian komponen peta yang selanjutnya adalah sumber peta. Sumber peta berisi badan pembuat peta maupun tanggal dan tahun pembuatan peta. Nah, sehingga komponen-komponen peta itu terdapat 8 komponen. Yang pertama ada judul peta, kemudian ada garis astronomis, ada skala peta, ada insert peta, kemudian ada orientasi utara, ada skala garis, simbol peta, dan sumber peta. Semua komponen-komponen ini menyusun peta, sehingga disebut sebagai komponen-komponen peta. Dalam contoh gambar tersebut, ini merupakan peta analog. Sedangkan ada juga yang namanya peta digital. Setelah ini, kita akan membahas peta digital. Peta digital berbeda dengan peta analog.
apabila kita menggunakan peta digital, kita lebih melihat dengan jelas kenampakan alam yang akan kita tuju. Perbedaan antara peta digital dengan peta analog pada umumnya terletak pada kenampakan alam yang terlihat. Apabila menggunakan peta analog, kita hanya bisa menggunakannya dalam versi 2 dimensi. Sedangkan apabila kita menggunakan peta digital, kita dapat menggunakannya dalam versi 2 dimensi dan dalam versi 3 dimensi. Sehingga versi 3 dimensi itulah yang dapat membuat kenampakan suatu wilayah atau daerah itu akan menjadi lebih menarik. Nah, untuk peta digital bisa diakses pada aplikasi Google Earth. Untuk penggunaannya sendiri, nanti di sini pojok kiri atas itu ada kata kunci yang harus kalian masukkan, yaitu berupa daerah yang ingin kalian tuju. Kemudian, nanti kalian klik enter sehingga dapat muncul suatu daerah yang akan kalian tuju. Nah, setelah kalian menuju pada daerah tersebut, dapat diubah dalam versi 2 ataupun 3 dimensi. Nah, langsung saja pada contoh penerapannya. Misalnya di sini saya akan menuju pada Gunung Sumbing. Jadi akan terlihat lebih nyata kenampakan alam apa yang akan kita tuju. Contohnya tadi ada Gunung Sumbing. Apabila kita ingin mengarahkan menjadi 2 dimensi juga bisa. Kemudian diarahkan menjadi 3 dimensi juga bisa. Untuk pencarian lain, apabila kalian ingin mencari kenampakan alam yang lain maupun mencari jalan, mencari rumah, mencari suatu alamat, itu bisa nanti kalian masukkan ke kata kunci di sini, kemudian klik enter. Dan nanti akan muncul secara otomatis tempat yang akan kalian tuju. Seperti itu. Nah, untuk materi topik 1 mengenai komponen-komponen peta telah selesai. Kemudian setelah ini akan dijabarkan dan dijelaskan materi topik yang kedua mengenai bentang alam di sekitar. Nah, setelah kita belajar topik 1 mengenai komponen-komponen peta, setelah ini kita akan belajar topik 2 mengenai bentang alam atau kenampakan alam. Tujuannya yaitu mengidentifikasi kenampakan alam yang ada di daratan maupun perairan. Memasuki materi, ada litosfer dan hidrosfer. Yang pertama litosfer. Litosfer itu disebut dengan kenampakan alam daratan. Dibagi menjadi 4, yaitu gunung, bukit, lembah, dan dataran. Kita bahas satu persatu, mulai dari gunung. Gunung adalah daratan yang menonjol dibandingkan daratan yang lain. Ukuran gunung biasanya sangat besar. Contoh gunung yang ada di Indonesia ada Gunung Rinjani, Semeru, Merapi, dan seperti yang tadi ditampilkan dalam Google Earth itu ada Gunung Sumbing. Kemudian ada Gunung Sindoro, Gunung Merbabu, dan gunung-gunung yang lain. Kemudian bukit. Bukit adalah tanah yang menjulang tinggi namun ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan gunung. Sehingga kita bisa menyebut bukit sebagai anak gunung. Bukit yang ada di Indonesia contohnya Bukit Mongkrang, Bukit Kinasi, Bukit Paralayang, dan bukit-bukit yang lain. Kemudian lembah. Lembah adalah wilayah yang berada di sekitaran gunung, atau kita bisa sebut lembah adalah kaki gunung. Apabila ada 2 bukit atau 2 gunung dengan di tengahnya itu ada cekungan, nah cekungan tersebut itu adalah lembah. Contoh lembah yang ada di Indonesia adalah Lembah Sindoro, Lembah Sumilir, Lembah Nirwana, dan lain-lain. Kemudian dataran. Ada dataran tinggi dan dataran rendah. Kalau dataran tinggi itu tingginya
sekitar 700 meter di atas permukaan air laut. Contohnya dataran tinggi di Dieng, Jawa Tengah. Kemudian dataran rendah itu tingginya 0 sampai 200 meter di atas permukaan air laut. Contohnya dataran rendah Pantura di Jawa Tengah. Nah, sekarang materi hidrosfer atau kenampakan alam perairan. Ada danau, sungai, laut, dan rawa. Kita bahas satu persatu dari danau. Danau adalah genangan air yang sangat luas yang dikelilingi daratan. Nah, contoh danau yang ada di Indonesia ada Danau Toba, Rawa Pening, dan Danau Beko. Danau Toba ini itu di dalamnya terdapat pulau kecil namanya Pulau Samosir. Kemudian ada sungai. Sungai adalah bagian daratan yang digenangi air mengalir. Sumber mata air dari sungai biasanya dari pegunungan yang menuju ke laut. Contoh sungai yang ada di Indonesia adalah Sungai Bengawan Solo, Sungai Batanghari, dan Sungai Kaligede. Kemudian ada laut. Laut adalah kumpulan air asin yang menggenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau. Contoh laut yang ada di Indonesia yaitu Laut Jawa dan Laut Maluku, Laut Merah, dan laut-laut yang lain. Kemudian rawa. Rawa adalah tanah rendah yang digenangi oleh air. Lokasinya biasanya di dekat pantai. Contohnya ada Rawa Bayu, Rawa Lakbo, dan Rawa Tepa. Nah, maka pada bentang alam yang ada di sekitar kita itu ada litosfer atau batuan, kemudian ada hidrosfer atau perairan. Bentang alam hidrosfer yang seperti dijelaskan baru saja itu ada sungai, laut, rawa, dan danau. Sedangkan pada bagian litosfer atau kenampakan alam daratan itu ada gunung, bukit, lembah, dan dataran yang membagi dataran tinggi dan dataran rendah. Nah, setelah mendengarkan penjelasan mengenai topik 2 mengenai kenampakan alam atau bentang alam, setelah ini kita akan mengerjakan kuis bersama-sama. Kuis yang nomor 1. Air dari gambar di samping bersumber dari Gunungan. Selanjutnya, nomor gambar tersebut dinamakan. Contohnya adalah Gunung Semeru. Soal nomor 3. di bawah ini yang tidak termasuk kenampakan alam litosfer adalah Rawa. Soal nomor 4. cekungan di bagian bawah gunung tersebut dinamakan. Lembah. Soal nomor 5. Genangan air yang sangat luas dan dikelilingi daratan dinamakan. Danau. Nah, seperti itu pembelajarannya teman-teman. Bagaimana? Menyenangkan bukan? Nah, nanti diharapkan teman-teman dapat berlatih mandiri, kemudian dapat mencoba aplikasi yang telah disarankan tadi. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah paham belum? Udah, lanjut ya.